kita sedang membahas alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Tanda kiamat itu ada dua. Pertama, alamatus sughra, tanda kiamat kecil. Yang kedua, alamatul kubra, tanda kiamat besar. Tanda kiamat kecil telah kita selesaikan sebelum Ramadan. Sekarang kita lanjut tanda kiamat besar. Pertama, munculnya Dajjal. Ini sudah kita bahas di bulan Ramadan. Yang kedua, turunnya Isa Al-Masih. Ini juga kita sudah bahas setelah Idul Fitri. Nah, sekarang kita berlanjut kepada yang ketiga, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua suku. Ya. Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia, anak cucu Adam juga. Bukan jin, bukan syaitan, bukan dedemik, ya, tapi manusia seperti kita. Nah, sebelum kita berkenalan lebih jauh dengan Ya'juj dan Ma'juj, terlebih dahulu kita lihat dalil, ya. Dalil baik dari qala Allah Al-Quran maupun dari qala Rasul, hadis Nabi yang sahih. Dari Al-Quran kita buka Al-Kahfi. Sebenarnya tentang Ya'juj dan Ma'juj hanya satu ayat, tapi ini tidak terpisahkan dengan Dzulqarnain, ya. Nah, maka supaya kita lebih faham, kita buka dari ayat 83 sampai ayat 99. Al-Kahfi surah yang ke-18, mulai dari ayat ya berapa tadi? 83 ya. Ayat 83 sampai ya. Kita mulai 83. Tolong Pak Rizki nanti menterjemah. Ya, buka mushaf Al-Kahfi surah yang ke-18 ayat mulai ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Silakan. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Dzulqarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sungguh kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Ya. Dzulqarnain diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan waliullah, ada yang mengatakan hanya seorang raja, ya, ada yang mengatakan nabi, ya, itu tidak persoalan bagi kita. Siapapun beliau, yang jelas Dzulqarnain seorang raja yang soleh, ya, seorang raja yang soleh. Nah, maka ditetapkan di bumi dan Allah telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Ada 3 jalan yang ditelusuri oleh Dzulqarnain. Ayat 85, fa'atba'a sababa.
Maka dia pun menempuh suatu jalan. Hatta idza balagha maghriba syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauma qulna ya dzal qarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Hingga ketika dia telah mencapai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan di sana ditemukan suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka. Ya, langkah awal yang ditempuh oleh Zulkarnain ke arah maghrib, ke arah barat, ya, ke arah matahari terbenam. Ya, di situ beliau menemukan suatu kaum yang kafir, yang tidak mengenal agama. Maka Allah memerintahkan kepada Zulkarnain. Nah, ini alasan bagi ulama bahwa Zulkarnain nabi, tidak mungkin berkomunikasi dengan Allah kecuali nabi dan atau rasul. Ya, minimal beliau seorang nabi. Ini salah satu pendapat. Nah, jadi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Imma tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan dengan mengajak mereka, ya, mengajak beriman kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat 87. Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Dia Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya, kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Ya, ternyata Zulkarnain juga pilih-pilih. Yang zalim itu dihukum, tapi yang mau beriman itu tidak akan dihukum. Ya, ayat 88. Sebaliknya, wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Nah, begitulah sikap Zulkarnain menghadapi kaum yang kafir itu. Siapa yang zalim tidak mau menerima dakwahnya, nah itu dihukum. Tapi siapa yang mau beriman dan beramal soleh, nah maka diberikan kepada mereka balasan yang baik. Ya, dan kami nanti, ya, sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Nah, demikian Zulkarnain menanggapi firman Allah tadi. Ini perjalanan pertama. Lalu summa atba'a sababa. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain. Nah, ini jalan yang kedua. Ya, jalan yang kedua yang ditempuh oleh Zulkarnain. Hatta idza balagha matli'a syamsi wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. 90. Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu. Ya, ternyata raja yang soleh ini tidak duduk ongkang-ongkang kaki di istana. Beliau suka mengembara, mengunjungi rakyatnya. Ya, setelah selesai perjalanan ke maghrib, ke barat, lalu beliau perjalanan yang kedua ke masyriq, ke timur, ke tempat matahari terbit. Nah, di situ wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Zulkarnain mendapati suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari. Mereka berjemur dengan cahaya matahari. Ya, mungkin tidak punya rumah kali ya, tidak ada pelindung dari cahaya matahari.
91, kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra. Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya, Zulkarnain. Ya. Setelah perjalanan yang kedua, Zulkarnain melanjutkan perjalanan yang ketiga. 92, summa atba'a sababa. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi. Ya. 93, hatta idza balagha bainas saddaini wajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qawla. Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Ya. Perjalanan yang ketiga ini belum mengarahkan, sampailah beliau terdampar di antara dua gunung. Di mana itu tidak dijelaskan. Nah, ini yang menjadi teka-teki ilmuwan pada hari ini. Di manakah dua gunung itu? Di mana di belakang dua gunung itu Zulkarnain mendapatkan kaum yang bahasanya tidak difahami, bahasanya tidak mengerti. Nah, maka Zulkarnain berkomunikasi dengan kaum itu hanya dengan isyarat, dengan bahasa isyarat. Apa kata mereka? Ya. Nah, apa kata Zulkarnain? Ayat 95, 94 dulu ya. Ya. Apa kata mereka? Qalu ya Zulkarnain, inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu sekelompok manusia berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Nah, ini dalil ayat 94. Allah bicara tentang Ya'juj dan Ma'juj. Nah, jadi kaum yang dijumpai oleh Zulkarnain di belakang gunung itu yang tidak bisa berbahasa yang dimengerti, cuman berisyarat. Dalam isyarat itu katanya, hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia durjana, manusia yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan upah agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka, supaya mereka tidak mengganggu kami lagi. Tolong buatkan kami dinding, ya, kami bayar, kami upah. Apa jawaban Zulkarnain? Ayat 95. Qal ma makanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radama. Dia Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Nah, nggak usah repot-repot. Karena yang disediakan Allah untukku jauh lebih berharga daripada upahmu. Nah, sekarang bedi sajalah. Kalau memang itu keinginan kalian, bantu aku untuk membuat dinding itu, kata Zulkarnain. Zulkarnain juga tidak bisa bekerja sendiri walaupun beliau orang kuat. Ayat 96. Atuni zubadal hadid hatta idza sawa bainas sadafaini qala anfukhu hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufrik alaihi qitra. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Ya. Jadi
Zulkarnain memerintahkan kepada kaum itu supaya menyediakan besi. Ya, besi-besi itu disusun sampai sama tingginya dengan gunung. Nah, kira-kira berapa meter itu besi? Sampai menyamai tingginya gunung. Nah, setelah besi itu terpasang nanti, kalian tiupkan api ya. Tiupkan api ya, supaya nanti dilemlah besi ini dengan tembaga supaya itu bisa menyatu. Jadi dinding yang dibuat itu terbikin daripada besi tembaga. 97. Famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqaba. Maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Nah, Ya'juj dan Ma'juj manusia durjana, manusia kuat tapi enggak punya ilmu, manusia bodoh. Ya, kalau ada di dinding ya udah selesai, nggak bisa dia manjat, nggak terpikir untuk manjat dinding itu, nggak terpikir untuk mencari jalan yang lain. Maka sampai hari ini Ya'juj dan Ma'juj terkurung di belakang besi, di belakang gunung itu. Nggak terpikir oleh mereka jalan memutar kayak gitu. Ya, karena mereka tidak mendapatkan ilmu, mereka tidak belajar, manusia bodoh, ya, manusia dungu gitu. Ayat 98. Hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Dia Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancurkannya, dan janji Tuhanku itu benar. Ternyata Raja Zulkarnain tidak menepik dada. Ini loh jasaku, ya. Kalau enggak aku bikin, enggak ada dinding ini. Enggak. Hadza, ya, kata Zulkarnain, hadza rahmatun min rabbi. Ini rahmat dari Tuhanku, pertolongan dari Tuhanku. Bersyukurlah kalian kepada Tuhanku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada masa waktunya. Kapan datang masa waktunya itu, nanti akan hancurlah dinding ini. Nah, sebelum masanya itu Ya'juj Ma'juj tidak akan bisa keluar. Kapan datang masanya, nah barulah dinding ini hancur, barulah mereka keluar, kata Zulkarnain. Terakhir 99. Wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'din wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Dan pada hari itu kami biarkan mereka Ya'juj dan Ma'juj berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya. Ya, suatu saat nanti datang hari kiamat, ya, jebollah dinding Ya'juj dan Ma'juj itu. Jebollah dinding yang dibuat oleh Zulkarnain, maka mereka membaur dengan manusia, mereka membunuh manusia yang mereka temui, mereka tanpa belas kasihan. Nah, itulah ya tentang Ya'juj dan Ma'juj. Lalu di ayat yang kedua, dalil yang kedua ada di Al-Anbiya ayat 96. Al-Anbiya surah 21 ayat 96. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dinding yang dibuat oleh Zulkarnain tadi, mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, bagaikan air bah. Mereka banyak, ya, mereka turun dari tempat yang tinggi untuk menyerbu siapapun manusia yang ditemuinya. Semuanya dibunuh tanpa belas kasihan, tanpa ada masalah. Yang penting kalau bukan dari golongannya, ya sudah dibunuh. Itu kekejaman Ya'juj dan Ma'juj. Itu dalil dari Al-Quran di dua surah itu. Pertama di Al-Kahfi, yang kedua di Al-Anbiya. Sekarang dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha.
anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an yaqulu la ilaha illallah wailul lil arabi min syarri. Nabi memasuki kediaman Zainab binti Jahsy, ya pulang ke rumah maksudnya, dalam keadaan takut, dalam keadaan ketakutan, sambil mengucapkan beliau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kasihan sekalian bangsa Arab dari keburukan yang telah mendekat. Ini berita yang disampaikan oleh Rasulullah kepada istrinya Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Hari ini, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad qataraba futihal yauma min radmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadhihi. Hari ini benteng untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj, ya, sudah terbuka seperti ini. Lalu beliau melingkarkan ibu jari dan jari telunjuknya, ya, melingkarkan ibu jari dan jari telunjuknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dinding benteng yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj telah dilobangi seperti ini. Nah, ini Nabi yang bicara, sudah 15 abad yang lampau. Nah, sejak itu sampai kini berapa lama tuh Ya'juj dan Ma'juj melobangi terus, entah sudah berapa sekarang lubangnya, wallahu a'lam. Ya. Lalu wa halaqa bi isba'ihi ibhami wallati taliha, ya, qalat Zainab bintu Jahsy faqultu ya Rasulullah anahliku wa fina salihun, qala na'am idza kathural khabath. Lalu aku bertanya, ya, kata Zainab binti Jahsy, ya Rasulullah, apakah kami akan binasa sementara di tengah-tengah kami masih ada orang-orang soleh? Lalu beliau menjawab, iya, walaupun di tengah kalian masih ada orang soleh, kalian juga akan tetap binasa. Kapan? Jika kekejian sudah tersebar luas. Ya. Jadi bila kekejian sudah tersebar luas, maka ketika itu akan rusaklah, akan hancurlah benteng tadi, dilobangi Ya'juj dan Ma'juj, mereka akan keluar dan mereka akan membuat kerusakan. Kapan? Ketika kekejian sudah merajalela. Ini dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita berkenalan dari mana asalnya Ya'juj dan Ma'juj ini, ya. Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia biasa seperti kita, anak cucu Adam, keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Nah, kita ke As-Saffat surah yang ke-37 ayat 76 dan 77. Ya. Kita ke As-Saffat surah yang ke-37 ayat 36, 76 dan 77. Ya. Wa najjaynahu wa ahlahu minal karbil azim wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Silakan. Kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya dari bencana yang besar, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Ya. Ketika banjir bandang, ya, kita ingat banjir Nabi Nuh. Ketika banjir bandang, maka Allah selamatkan Nuh dengan kapalnya. Disuruh dulu membuat kapal. Maka diselamatkanlah Nuh dan pengikut-pengikutnya, ya, dan umatnya. Nah, umatnya inilah yang kemudian melanjutkan, ya, manusia sampai hari ini.
Jadi kita ini adalah keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu mempunyai 4 orang anak. Ya. Nabi Nuh itu mempunyai 4 orang anak. Pertama, ya, Yafiz, kedua Syam, yang ketiga Ham, yang keempat Kan'an. Tapi hanya 3 orang yang mempunyai keturunan. Kan'an tidak punya anak karena ditelan banjir. Karena Kan'an, ya, melawan kepada bapaknya, tidak mau masuk Islam, disuruh naik kapal tidak mau, memilih lari ke tempat yang tinggi. Tapi ternyata tempat yang tinggi itu juga tenggelam oleh banjir bandang Nabi Nuh. Matilah Kan'an dalam keadaan kafir. Nah, yang selamat ini 3 ini, Yafiz, Syam, Ham. Ya. Yafiz itu adalah Abu Turk. Ya. Bapaknya orang Turki, Romawi, Eropa, Mongol, Tartar. Nah, Ya'juj dan Ma'juj ditenggarai dari keturunan Turki. Dari keturunan Turki. Nah, anak yang kedua Syam. Dari Syam, Syam ini adalah Abul Arab. Bapaknya orang Arab, Palestina, Jordan, ya, Libanon, ya, dan juga Suriah, ya, orang Arab itu. Kemudian Ham itu adalah Abu Sudan, ya, bapaknya orang Sudan, orang Afrika yang hitam-hitam itu. Nah, itu dari Ham, Afrika, Libya, dan seterusnya. Dan jadi Ya'juj dan Ma'juj dari keturunan Yafiz, dari Turki. Nah, itu tentang dari mana silsilah nenek moyang daripada Ya'juj dan Ma'juj. Sekarang kita lihat hadis lain yang berbicara, yang menjelaskan tentang Ya'juj dan Ma'juj ini. Tatkala para sahabat mendengar, ya, bahwa hewan tunggangannya, karena mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengatakan sesuatu. Tatkala mereka telah berkumpul, sahabat telah berkumpul di keliling Rasulullah, maka beliau bersabda, tahukah kalian hari apa itu? Itulah hari di mana Adam dipanggil. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, memanggilnya, wahai Adam, kirimkanlah pasukan ke neraka. Maka ia menjawab, ya Rabb, apa itu pasukan neraka? Lalu Allah berfirman, dari setiap 1000 orang ada 999 orang berada di dalam neraka dan 1 orang di surga. Yang 999 itu adalah Ya'juj dan Ma'juj, karena mereka tidak ada yang beriman. Nah, jadi sekaligus Rasulullah menjelaskan kepada kita bandingan kita dengan mereka, 1 kita dan 999 mereka. Jadi dari 1000 orang 1 banding 999. Begitulah banyaknya berkembang biak komunitas mereka. Berarti mereka enggak KB, ya, jangan bicara KB dengan mereka. Ya, jadi mereka sangat banyak anaknya, gitu. Perumpamaan kalian di tengah-tengah umat lain kecuali seperti tanda hitam di rusuk onta atau lingkaran kecil di kaki binatang. Itu bandingan kita dengan mereka. Dan tidaklah mereka mati salah seorang di antara mereka kecuali meninggalkan lebih dari 1000 orang keturunan. Dia punya anak dulu 1000 baru dia mati. Itulah Ya'juj dan Ma'juj. Jadi maka mereka berkembang pesat, berkembang biak mereka lebih banyak. Maka 1 banding 1000. Hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Al-Awsat, Al-Haythami dalam kitab Majmu' Al-Zawaid. Lalu di riwayat lain, dia membagi anak keturunan Adam menjadi 10 bagian. 9 bagian untuk Ya'juj dan Ma'juj,
dan 1 bagian untuk seluruh manusia. Bandingkan, ya, 1 banding 999. Hadis riwayat Al-Hakim, dan ia mengatakan hadis ini sahih. Ciri-ciri fisik Ya'juj dan Ma'juj diriwayatkan dari Khalid bin Abdullah bin Hamalah, dari bibinya ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah dalam keadaan kepala diperban akibat sengatan kalajengking. Lalu beliau bersabda, kalian akan tetap berperang melawan musuh kalian sehingga keluar Ya'juj dan Ma'juj yang bermuka lebar, bermata sipit, berambut hitam kemerah-merahan. Mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan muka mereka seperti perisai yang melengkung. Nah, itu ciri-ciri yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kejahatan Ya'juj dan Ma'juj tidak satu pun yang bisa mengalahkannya. Maka pilihan bagi manusia hanyalah lari menyelamatkan diri. Hanyalah lari menyelamatkan diri. Tidak satu pun yang berani melawan Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga pada akhirnya Allah mengirim ulat. Allah mengirim ulat. Maka ulat itu menghinggapi kuduknya, tengkuknya. Setiap Ya'juj dan Ma'juj itu digigit oleh ulat. Itulah yang mematikan Ya'juj dan Ma'juj. Nah, setelah Ya'juj dan Ma'juj mati, penuhlah bumi Allah ini dengan bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Saking banyaknya popularitas mereka, komunitas mereka. Nah, habis masalah satu, muncul masalah yang kedua. Masalah yang pertama, Ya'juj dan Ma'juj dah mati, nggak ada lagi yang bikin kerusuhan. Tapi muncul masalah yang kedua. Ini bangkai-bangkai ini mau kemana ini nih? Kalau satu jenazah mungkin kita kebayang bisa dikuburkan. Ini penuh bumi ini dengan jenazah, dengan mayat Ya'juj dan Ma'juj. Lalu kemudian Allah mengirim burung, ya, mengirim burung yang tentu lebih besar, sehingga bisa mengambil bangkai itu dan membawa kabur entah kemana. Itu tidak dijelaskan, ya. Nah, begitulah habislah bangkai itu dibawa oleh burung, dan kemudian hujan pun turun membersihkan bumi yang dikotori oleh darah Ya'juj dan Ma'juj itu. Nah, ini bagian daripada tanda sudah dekatnya kiamat. Ya, bagian daripada tanda sudah dekatnya hari kiamat, ketika Ya'juj dan Ma'juj itu sudah keluar dari tempat pengurungannya, tempat dia dikurung. Ya'juj dan Ma'juj penghuni neraka terbanyak. Ya, Ya'juj dan Ma'juj penghuni neraka terbanyak. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Adam. Wahai Adam. Adam menjawab, aku memenuhi panggilanmu dan kebaikan ada di tanganmu. Allah berfirman, keluarkanlah utusan neraka dari keturunanmu. Lalu Adam bertanya, ya Rabb, apakah itu utusan neraka? Allah menjawab, di antara 1999 masuk ke dalam neraka, dan satu sisanya masuk surga. Saat itulah anak kecil menjadi ubanan, gugurlah kandungan wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk. Itulah saat-saat neraka. Nah, jadi
sampai di sini dapat kita mengambil faedah bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini yang membawa kerusakan, ya, yang tanpa mengenal kasihan sama sekali. Ini menunjukkan kiamat sudah semakin dekat. Nah, sampai akhirnya nanti Allah berkehendak lain untuk menghabisi Ya'juj dan Ma'juj. Jadi kehidupan Ya'juj dan Ma'juj antara jebolnya dinding yang didirikan oleh Dzulqarnain sampai nanti Allah mengirimkan ulat, ya, yang akan mengeksekusi Ya'juj dan Ma'juj itu. Kematian Ya'juj dan Ma'juj ini diriwayatkan dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah mengirim Ya'juj dan Ma'juj, mereka muncul dengan cepat dari tempat yang tinggi. Bagian paling depan melintasi danau Tabariyah dan meminumnya. Kemudian bagian belakang lewat. Lalu mereka berkata, di tempat ini tadinya ada air, ya, air danau, habis mereka minum. Nah, bayangkan itu berapa banyaknya mereka. Air danau sampai habis mereka minum. Nabi Allah Isa, nah kemarin pertemuan kemarin turunnya Nabi Isa, itu yang kedua. Nah, Nabi Isa dan para sahabatnya terkepung oleh Ya'juj dan Ma'juj hingga kepala kerbau milik salah seorang dari mereka lebih berharga dari 100 dinar milik salah seorang dari kalian saat itu. Akhirnya Nabi Isa dan para sahabatnya memohon kepada Allah, kemudian Allah mengirim ulat di leher-leher Ya'juj dan Ma'juj. Mereka mati secara bersama-sama ketika itu. Setelah itu Nabi Isa keluar, mereka tidak menemukan tempat sejengkal pun di tanah, melainkan pasti dipenuhi lemak dan bau busuk bangkai mereka, bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Selanjutnya Nabi Isa dan para sahabatnya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah mengirimkan kawanan burung seperti leher onta. Jadi bukan burung kecil, ya, bukan burung kecil. Burung-burung itu membawa dan membuang bangkai mereka seperti yang Allah kehendaki. Kemudian Allah mengirim hujan yang mengenai semua rumah-rumah orang perkotaan, tanah dan rumah bulu rumah orang pedalaman. Hujan merata di seluruh bumi hingga menjadi seperti kaca. Kemudian dikatakan kepada bumi, tumbuhkanlah tanamanmu dan kembalikanlah berkahmu. Saat itu sekelompok orang memakan delima, bernaung di bawah kulitnya. Susu hewan diberkahi hingga onta perah mencukupi sekelompok besar orang, sapi perah mencukupi satu kabilah, kambing perah mencukupi beberapa kerabat orang. Dalam kondisi seperti itu Allah mengirim angin sepoi-sepoi merasuk melalui tubuh mereka, lalu mencabut nyawa setiap orang mukmin dan muslim. Yang tersisa hanyalah orang-orang jahat. Mereka melakukan perzinahan seperti keledai dan kiamat pun menimpa mereka. Itu akhir cerita daripada Ya'juj dan Ma'juj dengan berkat doanya Nabi Isa. Ya, berkat doanya Nabi Isa, Allah mengirimkan ulat. Ya, ulat itulah yang mematikan Ya'juj dan Ma'juj. Ternyata di atas langit ada lagi langit. Ya'juj Ma'juj paling jahat, paling ditakuti, tidak ada yang berani melawan Ya'juj dan Ma'juj. Ternyata masih ada makhluk Allah yang lain, yaitu ulat. Ulat itulah yang menghabisi Ya'juj dan Ma'juj. Nah, kemudian Nabi Isa melihat tidak sejengkal tanah pun di muka bumi ini kecuali sudah dipenuhi oleh bangkai Ya'juj dan Ma'juj yang berbau busuk. Lalu kembali Nabi Isa berdoa kepada Allah, dan kemudian Allah mengirimkan burung onta yang kemudian memungut jenazah atau mayit Ya'juj dan Ma'juj dan membuang entah kemana.
barulah bersih bumi ini. Kemudian setelah itu diturunkan hujan, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, kembali bumi seperti semula. Nah, jadi memang kondisi menjelang kiamat itu baik buruk, baik buruk, baik buruk, ini akan berganti terus, ya. Nah, sebelum dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kita istirahat sejenak. Silakan muadzin. Pertemuan selanjutnya, tanda kiamat yang keempat, yang kelima dan keenam, pembenaman 3 bagian bumi, ya. Yang keempat, pembenaman bumi sebelah timur. Yang kelima, pembenaman bumi sebelah barat. Yang keenam, pembenaman bumi semenanjung Arabia. Nah, ini akan kita bahas 15 hari yang akan datang. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Silakan, Pak. Untuk orang Indonesia ini keturunan dari anak Nabi yang mana? Oh iya. Ini ada yang terlupakan, ya. Yang ajam, ya. Jadi yang ajam itu adalah non Arab, ya. 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 Kita ulang ya. Dari Yafid itu adalah Abul Turki, Romawi, Eropah, ya, Mongol, Tartar. Dari Syam itu Abul Arab, Syam, ya, Palestina, Jordan, Suriah, Lebanon. Kemudian Ham, Mesir, Afrika, Libya. Ya, termasuk Syam, ya. Dari Syam termasuk di situ adalah Ajam. Ajam ini orang di luar Arab. Ya, termasuk kita ini termasuk Ajam. Jadi kita dari Syam, ya. Itu termasuk, ya, dari Arab, pecahnya dari Arab. Jadi kita ada ke Arab-Arabannya karena kita dari Bani Ismail. Kita bukan Bani Israel. Bani Ismail itu adalah orang Arab. Ya, kita dari Arab dan dari Syam. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Yang lain? Ya, Pak, silakan. Kalau saya itu tadi kan Raja Zulkarnain kan memerangi Majud gitu. Raja Zulkarnain. Nah, Apa kitanya dengan Ma'ik Wahab di sini? nah, bukan memerangi Ya'juj dan Ma'juj, Pak. Nah, ini rentetan sejarah. Raja Zulkarnain tidak memerangi Ya'juj dan Ma'juj. Raja Zulkarnain hanya membuat tembok, membuat dinding di belakang gunung untuk membatasi supaya Ya'juj dan Ma'juj tidak bebas. Ini atas pengaduan kaum yang ditemui oleh Zulkarnain yang tidak dimengerti bahasanya, ya. Nah, jadi kembali kita tegaskan, Zulkarnain tidak memerangi Ya'juj dan Ma'juj, tapi membiarkan mereka, cuman mengurung mereka dengan membuat dinding besi yang dicor dengan logam gitu. Nah, demikian, wallahu a'lam. Ya, silakan Pak Joko. Yaitu turunan dari Yunani kuno.
menguasai daerah itu juga dengan kami mengharapkan raja Rusia. Saja memang dalam gambaran itu karena digambarkan dia seorang imam gay. Ini kaisar dia menikah, dia kita mengharapkan tidak digambarkan apakah dia juga sayang orang barat menggambarkan udah berikut seperti itu. Filmnya cukup terkenal, bisa dicari juga. Ya. Karena saya lihat, gimana sikap kita? Baik. Memang orang di luar Islam mengatakan atau menyamakan Dzulqarnain itu dengan Alexander. Ini salah total. Kenapa? Alexander itu kafir. Sementara Dzulqarnain adalah raja yang saleh, muslim. Ya. Dzulqarnain adalah seorang raja yang saleh, bila seorang muslim, sementara Alexander itu kafir. Jadi tidak benar ya yang dikatakan bahwa Dzulqarnain itu adalah raja Alexander. Tidak benar. Ya. Tidak benar ketika menyamakan Dzulqarnain dengan Alexander. Ya. Karena Alexander itu kafir. Sementara Dzulqarnain adalah seorang muslim, seorang raja yang soleh. Nah, demikian sehingga nama beliau dicantumkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Kalau tidak muslim, ya, bukan orang soleh, tidak mungkin namanya dicantumkan di dalam Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Silakan. Apa tuh? Dua suku, bukan dua manusia. Dua suku, suku Ya'juj dan suku Ma'juj. Yang kedua-duanya adalah 11-12. Ya, kaum Durjana, ya, kaum perusak, ya, tidak punya belas kasihan. Ya, iya sama, Ya'juj dan Ma'juj. Maka disandingkan namanya Ya'juj dan Ma'juj. Kedua suku itu ya dikurung oleh Raja Dzulqarnain dengan dinding besi yang dicor itu tadi. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Ya, ya. Tidak ditemukan riwayat. Tidak ditemukan riwayat apakah dia masuk kota suci, kota Mekah, kota Madinah. Yang dijamin tidak memasuki Makkah Madinah itu Dajjal. Itu sudah berlalu pembahasan kita. Kalau Dajjal memang tidak dijamah, ya, tidak menjamah Makkah dan Madinah, karena Makkah dan Madinah dipagar betis oleh malaikat. Nah, ini sudah kita bahas ketika tanda yang pertama munculnya Dajjal. Nah, tapi Ya'juj dan Ma'juj ini tidak ada riwayat seperti itu. Ya, tidak ada riwayat seperti itu. Ya, mungkin juga ya Dajjal saja ya dijaga oleh malaikat, apalagi Ya'juj dan Ma'juj. Tapi keterangan tidak dijumpai. Wallahu a'lam. Baik, kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.